Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlali wal idhari li'annahu yulidu fitnatan wa ghaidun bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatihi. Fa in amanta al fitnata wal haija wa huwa nadirun fastahillun minhu. Anapun utawi kehormatan bi an khunta kelawan yento nyidrani khianat sapa sirahu ing syakhs fi alihi ing dalem keluargane syakhs utawa man. Jadi dosa yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, yaitu menciderai kehormatan seseorang atau keluarganya, maka tidak ada penebus yang lain kecuali meminta halal, meminta ridho orang yang dikhianati itu, minta maaf, meminta halal, meminta ridho orang yang dikhianati itu, orang yang diciderai kehormatannya. Bi an khunta kelawan yento nyedrani sapa man hu ing syakhs fi ahlihi aw waladihi utawa anake syakhs aw nahwihi utawa sepadane ahlihi aw waladihi fala wajha mukora ana wajah iku maujud lil istihlali keduwe amrah jaluk halal wal idhari lan nglahirake yen nau krana sak temene istihlal iku yulidu nimbulake apa istihlal fitnatan ing fitnah wa ghaidun lan muring-muring bal tatadurru balik dipindipi sapa sira tatadurru balik dipindipi sapa sira ilallahi marang Allah subhanahu liyurdiyahu supaya ngridani sawa Allahu ing syakhs angka saking siro. Juga kamu harus mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah membuka hati orang itu untuk memaafkan kita. Itu jika kita juga sungguh-sungguh meminta maaf kepada orang itu,
kita juga harus sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Ini kemarin saya sampaikan, akhlaknya orang sufi itu begitu. Kalau bersalah, hak adaminya ditunaikan. Jadi tetap meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, yang kita kenai perbuatan salah itu. Satu, akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak lagi adalah memohonkan doa kepada Allah. Jadi kita mendoakan juga orang tersebut agar oleh Allah diberi banyak kebaikan, oleh Allah diberi terbuka hatinya, banyak kebaikan, karena kita sudah mendolimi ia. Akhlak orang sufi seperti itu, bukan hanya sekedar sudah cukup minta maaf cukup, atau cukup menunaikan yang menjadi haknya. Tidak hanya seperti itu, tapi diteruskan, dilanjutkan pula dengan mendoakan. Beliau mendoakan yang bersangkutan agar oleh Allah dilimpahi rahmat, diberikan banyak kebaikan. Wa yaj'ala liuradiya supaya ngridani sapa Allahu ing syakhs angka saking sira, wa yaj'alan dadekake sapa Allah lahu marang syakhs khairon ing kebagusan kathiron kang akeh fi muqabalatihi ing dalem dadi imbangane dzambuka dosamu, fi muqabalati ing dalem dadi imbangane dosamu. Balaslah juga dengan mendoakan mereka yang sudah kita dolimi dengan doa-doa yang terbaik. Fa'in aminna mengko lamun ngrasa aman sapa siral fitnah ta ing fitnah wal haijalan tangine fitnah wa wa utawi maniku nadirun longko patastahillu mengko njaluk halal sapa sira minhu saking syakhs. Ya, meskipun jarang orang yang kemudian yang berdosa dalam hal mencederai kehormatan seseorang, itu jarang orang itu kemudian mau minta maaf. Tapi tetap itu adalah perbuatan yang paling utama, yang paling baik. Tastahillu minhu, mintalah halal padanya, mintalah maaf kepadanya. Berikutnya, dosa yang terkait dengan agama. Wa amma fid dini bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dhallaltahu fa huwa as'abul umur. Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dhalik. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Wa illa fal ibtihal ila Allah ta'ala jiddan wa tanadduma ala dzalika liyurdiyahu anka. Apa yang terkait dengan dosa yang terkait dengan agama? Mengkufur-kufurkan orang, biangkaffartahu, atau membid'ah-bid'ahkan orang, atau menyesat-nyesatkan orang. Sesat kamu, kufur kamu. Itu dosa itu. Sesama orang muslim kok mengkufurkan orang muslim juga. Atau membid'ah-bid'ahkan perbuatan sesama orang mukmin, orang muslim. Atau menyesat-nyesatkan dia. Kalau ini namanya dosa yang berkaitan dengan agama. Maka bagaimana menebusnya? Minta halal, minta maaf juga itu yang pertama. Yang kedua, tanadum. Tanadum itu merasa menyesal. Tidak boleh, terutama mengkufur-kufuran orang. Itu berkaitan dengan keimanan. Di agama itu maksudnya keimanan. Jangan gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang
dawuh Gus Dur kafiri dhewe gak digatekno. Jadi sibuklah kita memuhasabai diri kita sendiri, jangan sibuk memuhasabai orang lain, apalagi sampai mengkufur-kufurkan. Bahaya itu, karena itu berkaitan dengan akidah. Ashabul umur itu angel-angele perkara, berat-beratnya perkara, karena terkait dengan akidah orang lain. Apa itu biangkafartahu? Kelawan yen to ngufur-ngufurake sirahu ing man syakhs, au badda'atahu tawon bid'ah-bid'ahno sapa sirahu ing syakhs, mengkufur-kufurkan seseorang atau membid'ah-bid'ahkan, au dhallaltahu to nisbatake sasar atau nyasar-nyasarake, menganggap sesat. Kayak di Indonesia ada sempat rame kemarin aliran Ahmadiyah yang menganggap ada nabi lain selain Nabi Muhammad, Ghulam Mirza Ahmad dari India. Itu rame, pengikutnya banyak, mengaku-ngaku nabi. Jadi kalau mutanabi, orang-orang yang mengaku nabi itu sudah lama ada, sejak zaman Rasulullah sudah ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Lalu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu ya sudah tidak usah diikuti gitu saja. Nah, yang tidak boleh kemudian bertindak sendiri atas nama agama. Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian di Indonesia itu tempat sholatnya orang pengikut Mirza Ghulam Ahmad itu lalu dihancurkan. Lalu diburu, pengikutnya itu diburu. Terus ada yang sampai misalkan gitu, ada yang sampai dipukuli, di apa. Tidak boleh. Karena di Indonesia ada hukum yang berlaku. Atau di mana sebuah negara itu ada hukum yang berlaku, ya serahkan pada berwajib. Tidak boleh main hakim sendiri, karena nanti berentek dosanya. Siji, dosa mengkafir-kafirkan. Dua, kemudian dosa menyakiti, atau sampai kalau terjadi ada yang membunuh, ya, tambah panjang urusannya. Habis itu amankan sama pasukan keamanan, sama polisi. Sering di Indonesia itu juga sering terjadi itu. Kemarin barusan itu di daerah Madura itu ada saja yang muncul begitu, rame lagi. Ya pokoknya hindarilah mengkafir-kafirkan. Kalaupun kita misalkan tahu perilaku itu menyimpang, sudah diam, ingkari saja, diingkari. Nah, itu tidak boleh, tidak usah sampai mengata-ngatai kafir atau sampai mencaci maki atau bahkan sampai berbuat anarkis. Anarkis itu berarti berbuat kekerasan, tindakan kekerasan. Panjang nanti dunubnya menjadi malah dunub antar sesama makhluk, semakin panjang. Terus dilaporkan saja ada misalkan komunitas atau sekelompok orang yang meresahkan misalnya, cukup dilaporkan kepada yang berwajib. Nanti biar diatur oleh hukum yang berlaku secara resmi di lingkungan kita, di negara kita. Nah, perilaku-perilaku ini juga mesti kita hindari, yang sampai kepada hal-hal yang penyiksaan fisik, jadi anarkis. Meskipun itu salah, misalnya itu jelas salah, misalkan salah, aliran itu tidak benar misalnya, karena gak ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malah mengakui ada nabi lain.
Wis laporkan saja kepada yang berwenang. Tidak perlu kemudian kita mencaci maki, mengkufur-kufurkan. Mereka juga sholat juga mereka, puasa juga, zakat juga. Nah, kalau ada penyimpangan, sudah laporkan kepada yang berwenang. Tidak perlu bermain hakim sendiri. Nah, antastahilla min sahibika fatahtaju mongko butuh sapa sira ila takdzibi nafsika marang gorohake awak sira baina yadaiman ing dalem ngarepe wong. Kulta kang ngucap sapa sira lahu marang mandalika ing mengkono takfir bid'ah kafar tahu badda tahu dolal tahu. Wantas tahilal yen to njaluk halal sapa sira min sahibika saking kanca sira in amkana kalamun mungkin kaing sira mungkin apa istihlal dari kalimat tastahilla masdare kaing sira wa ila lamun ora mungkin wa in lam yumkinuka fal ibtihala mongko netepono sira ing DP fal ibtihala mongko DP bersungguh-sungguh ilallahi marang Allah jidan kelawan banget, sungguh-sungguh doakan mintakan ampun pada Allah. Watana dumalan getuni ala dalika yang ngatasi mengkono takfir perbuatan mengkufur-kufurkan, membuat perbuatan membid'ah-bid'ahkan. Liur dia supaya ngridani sapa Allahu ing sahib angka saking sira. Titik. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma lam yumkinuka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bitadarrui wal ibtihali wat tasadduqi liurdiyahu angka fakunu dzalika fi masyiatillah subhanahu yaumil qiyamah warraja' minhu bi fadlihil 'azim. Wa jumlatul amri muka utawi ringkese perkara kesimpulannya fama muka utawi perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira min irda'il khusumi bayane gawe ridone pira-pira musuh amilta mongko nglakoni sira wa malam yumkinka pamutai perkara lam yumkin kang ora mungkin apa maka ing sira raja'ta mongko bali sapa sira ilallahi marang Allah subhanahu wa ta'ala bitadurru'i kelawan DP wal ibtihali tegesin DP wa tasadduqilan gawe sedekah liurdiya supaya ngridani sapa Allahu ing sahibmu ing syakhs ing man orang lain yang kita perbuati salah perbuati dolim tadi angka sangking siro. Di kesimpulan dari semuanya yang dari kemarin dosa mal, dosa hurmah dan seterusnya itu adalah jika yang pertama adalah harus minta maaf dulu, irdo al husum, minta maaf itu meminta ridhonya orang yang sudah kita dolimi, apa hartanya, apa kehormatannya, apa agamanya, kita minta maaf dulu. Itu yang pertama. Jika tidak memungkinkan maka bersungguh-sungguhlah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati orang itu agar mau memaafkan kamu, mau memaafkan kita. Yang ketiga, sodakohlah, kita nebus kesalahan itu dengan cara-cara itu tadi dari Imam Ghazali. Minta maaf yang pertama. Jadi, kalau sudah upaya itu dilakukan dan memungkinkan, yaitu yang paling utama memohon maaf. Nah, tidak memungkinkan misalkan
yang kemarin orangnya nggak ada, tidak bisa ditemukan. Nah, maka bersodakohlah. Kalau kaitannya dengan harta orang itu, sodakohkanlah harta itu atas nama orang tersebut. Nah, atau mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah membukakan pintu hatinya untukmu. Fayakunu mengkono podalika mengkono irdaul khusum iku fi masyiatillah, tetep ing dalam kersane Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah, ing dalam dina kiamat, wa rajailan ngarep-ngarep minhu sangking Allah. Bifadlihi kelawan fadole Allah, anugerah Allah, wa ihsanihi lan oleh bagusi Allah, al-amimi kang sumambrah. Anaun saat temene Allah iku da alima pirsa sapa Allah as-sidqa ing temen min qalbil abdi sangking atine kawula. Mengapa salah satu yang ditawarkan Imam Al-Ghazali sebagai solusi menebus dosa-dosa itu adalah mendoakan orang yang sudah kita dolimi, ya karena itu perintah Allah. Begitu dawuhnya Imam Ghazali. Berarti orang yang bersalah itu, orang yang berdosa itu, dia tetap menuju Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, dan atas rahmat Allah itu dia berharap ada kebaikan-kebaikan yang turun, yang dilakukan oleh makhluknya terhadap dirinya. Allah Maha mengetahui orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Alima as-sidqa min qalbil abdi. Kita hanya pura-pura taubat, pura-pura minta maaf atau tidak, itu Allah Maha mengetahui. Maka Imam Ghazali mensyaratkan atau memberikan cara upaya yang terakhir, tetap kamu harus DP merunduk, memohon dengan sangat kepada Allah untuk dimaafkan kesalahanmu dan juga kesalahan orang yang kamu dolimi, diampuni kesalahan-kesalahannya, diberikan kebaikan yang banyak. Karena itu menjadi tanda kesungguhan kita untuk menebus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu mengko saat temene Allah iku yurdi gawe ridho sapa Allahu samaahu ing pira-pira musuhe man min khazanati fadlihi, saking gedunge, saking lumbunge fadole Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa membukakan hati seseorang. Wala hukma mengko ora ana hukum iku maujud. Fala hukma mengko ora ana hukum iku maujud. Fala mengko ngerti sapa sira hadhihi ing iki jumlatal amri. Arti kesimpulan ini pahamilah haqqaha kelawan sak temen-temene hadhihi Rosyidan hale kang bener, hale kang bener, wong kang golek petunjuk, wong kang golek petunjuk. Dipahami dengan benar betul ini, ada hak Adam di situ, juga ada hak Allah di situ, maka kita tetap harus memohon terus kepada Allah. Fadi mongko utawi iki jumlatul umur apa? Perkara taubat itu. Iku hadhihi iki umur taubah. Itu langkah-langkah cara-cara bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Karo astagfirullah juga.
Astagfirullahaladzim, diampuni dosa-dosa kita. Menawa pe ngaji mau gremeng, lemes-lemes ngaji maneh. Muga Allah ngampuni kemalasan kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.